Selamat bergabung di channel Titanium bersama saya, dan kali ini kita mencoba untuk mengulik tentang Taman 360 Pantai Perigi Trenggalek. Oke sahabat, kali ini ada apa sih di dalam Taman 360 Perigi ini? Yuk ikuti saya, kita klik bareng-bareng. Oke. Ya teman-teman, saat ini kita ada di pintu masuk Pantai Perigi 360. Tapi pada saat ini situasi pandemi COVID-19 sehingga kawasan wisata kita ini ditutup sementara gitu ya, hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan kapan harus dibuka lagi begitu kan. Tetapi walaupun situasinya seperti ini, tapi teman-teman kita ajak untuk masuk ke dalamnya. Ada apa sebenarnya di dalam kawasan pantai Taman Wisata 360 Pantai Perigi ini? Oke, di ujung sana, nah mulai dari ujung sana, ini ya. Kemudian ini kamera kita putar, ya, kita putar. Ini pintu masuknya. Kemudian kita putar ke kanan atau ke barat gitu ya. Nah, seperti ini. Ini situasinya. Taman 360 ini selesai dibangun sekitar 2 tahun yang lalu untuk termin yang pertama atau tahap pertama pembangunan. Nah, saat ini taman lagi dibangun untuk tahap yang kedua. Nanti kalau misalnya kita ada waktu, kita bisa ngobrol-ngobrol sama yang PT yang membangun gitu ya. Gitu. Nah, itu orangnya ada di sono, itu lagi jalan ke mari ke sini. Ini yang membangun ya kawasan kita atau kawasan 360 ini. Ini termin atau tahap yang kedua untuk proses pembangunan ini, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses ya ke depannya, harapannya memang seperti itu. Halo, semangat pagi bos. Kita lagi ngevlog. Lagi ngevlog ngangkat taman gitu lah, lagi ngulik-ngulik. Nah ini perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah Pak Budi Karyanto, atau saya sebut ini Mas Budi Karyanto. Ini teman kita waktu SMP, dan kebetulan beliau dipercaya menjadi PT yang mengerjakan taman ini gitu. Gimana Mas Budi untuk tahap kedua ini ya, setelah taman kita ini selesai gitu kan. Terus untuk tahap yang kedua ini, untuk sayapnya ini gimana? Kapan kira-kira selesai dan apa yang dikerjakan? Ini fasilitas ikan asap, souvenir, dan tambahan food court ke arah barat. Food court ke arah barat, ya. Oke. Terus selesai rencana akhir Maret. Akhir Maret 2021. Ini arahnya ke fasilitas. Ke fasilitas. Bukan landscape-nya. Oke, terus kemudian sekarang ini sudah berapa persen? Sudah 85%. 85%, berarti tinggal Februari sudah selesai. Finishing ya, sudah finishing ya? Terakhir kan Maret. Terakhir Maret. Tapi kalau bisa semakin cepat, semakin baik. Bisa di up enggak? Bisa di share nggak kira-kira anggaran untuk tahap kedua ini, untuk sayap ini kira-kira? 10 miliar 900. Oke. Ada berapa unit di sebelah kiri taman? Terus kemudian di sebelah kanan? Yang souvenir itu sekitar 20. 20. Ya. Sebelah timur taman gitu ya. Oke. Barat, ikan asap itu sekitar 24. 24 untuk ikan asap. Food court-nya 16. Maksudnya yang mana? Food court. Itu yang dekat kontainer. Nanti kita akan kulik ke sana juga. Ya. Terus ini yang dikerjakan ini masih rangkaian ini ya, masih satu satu kesatuan dengan yang apa ini, ruko ya, katakanlah seperti itu ya. Oke. Bersamaan nanti. Bersamaan. Oke Mas Budi, sementara itu kita mau ngulik ke dalam. Ini untuk kepentingan channel saya gitu. Makasih. Kapan-kapan ketemu. Oke, thank you. Yo, assalamualaikum. Itu teman-teman, kita baru ngobrol bersama Mas Budi Karyanto. Ini selaku
Direktur dari PT Widi Indotama, begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ada apa sih di dalam? Nah, ini karena nggak boleh, makanya ditutup sebenarnya. Tapi kalau untuk kita liputan-liputan biasa seperti ini, nggak jadi masalah ya. Ini ada penutupnya seperti ini. Nah, atau pintu masuknya ini sekarang dibuat seperti ini. Nah, oke, kita masuk ke dalam. Sengaja tidak kita potong ya videonya. Nah, pada masa-masa pandemi COVID seperti ini memang harus disediakan air-air seperti ini. Nah, ada tandon-tandon air. Ini dalam rangka untuk supaya ada protokol kesehatan yang saat ini lagi digalakkan ya oleh pemerintah, dan masyarakat juga harus mematuhi seperti itu. Nah, kemudian ini kawasan wajib patuh 3M, memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak. Nah, setelah dari pintu masuk, dari tiketing begitu ya, atau loket pintu masuk, gapura begitu. Tapi loketnya ada di kanan kiri pintu masuk tadi. Ini loket karena ini sudah sore hari dan ditutup kondisinya. Tapi ya otomatis kalau ditutup sore hari gitu nggak ada penghuninya. Tapi yang di sebelah kanan pintu masuk ini ada kebetulan petugas yang sedang berjaga. Nah, menjaga pos ini atau taman ini, mengingatkan apa segala macam fungsi daripada tim keamanan begitu. Nah, oke. Setelah kita masuk ke taman, langsung kita disambut oleh ikon taman ini sendiri. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini patung apa gitu ya? Ini patung apa? Nah, kita dekat. Nah, ini ya. Nah, ini saya kasih gambaran, ini berupa patung penari Turonggo Yakso. Ini kesenian jadilan atau jaranan itu khas Trenggalek. Nah, ini penarinya seperti ini. Jadi di luar daerah tidak ada, yang ada cuma ada di Trenggalek saja untuk tarian Turonggo Yakso ini. Jadi seperti jaranan, seperti jadilan, seperti yang lain itu. Cuma yang dinaiki ini bukan kuda sosoknya, jadi seperti raksasa begitu. Nah, ini seperti raksasa, wajahnya raksasa gitu ya. Tapi terbuat dari kulit aslinya begitu kan. Tapi kalau patung ini patung dari perunggu gitu ya. Patung dari perunggu, terbuat dari perunggu. Harganya berapa dan lain-lain nanti kita kupas belakangan gitu ya. Oke. Selanjutnya di sebelah kiri taman, dari pintu masuk tadi maksudnya. Nah, ini ada seperti lorong. Nah, seperti lorong. Nah, itu sama seperti di sebelahnya juga sama. Ada juga lorong. Nah, di sebelah kanan pintu masuk ada lorong juga. Nah, kayak lorong itu dari pipa yang dibuat melengkung, terus kemudian di sisi-sisinya, di kedua sisinya itu ada ditanami tanaman merambat gitu. Nah, seperti itu. Cukup asri sore ini suasananya. Nah, yang di ujung sono, di ujung sebelah sana itu, di sebelah kanan atau di sebelah barat taman, itu lagi proses pengerjaan warung atau food court gitu ya, untuk ikan asap, nantinya untuk para pengusaha ikan asap gitu. Oke. Nah, kita semakin masuk ke dalam. Nah, oke. Kita masuk ke dalam, ada apa sebenarnya? Nah, semakin ke dalam kita akan disambut
ini di sebelah kanan dan kiri ini ada tempat duduk yang cukup nyaman ya untuk wisatawan, begitu maksudnya, yang cukup nyaman dan menarik. Desainnya luar biasa ini. Nah, desainnya luar biasa. Nah, gitu ya. Ini dari kayu apa ini ya? Jenis kayunya apa ini? Seperti kayu besi yang dari Kalimantan itu. Nah, kemudian di atasnya itu atapnya ini kaca, dari kaca. Nah, ini ya, dari kaca atapnya. Nah, terus kemudian di belakang dari masing-masing pilar, nah ini ada tumbuhan merambat juga. Kalau orang lokal bilang santiet kalau nggak salah ya. Nah, ini masing-masing pilarnya itu selalu dikasih tumbuhan merambat. Kemudian ke atas dan membawa kesan sejuk. Gitu ya. Sebenarnya yang agak rapat yang sebelah kanan ini. Sebelah kanan kamera ini agak rapat gitu ya. Coba kita arahkan kamera ke kanan. Nah, tuh. Nah, ini rapat sekali ini. Oke, setelah ini kita jalan lagi. Kita jalan kayak lorong. Luar biasa ini teman-teman. Ini taman anggaran dari APBN ya, bukan dari pemerintah daerah maupun provinsi. Jadi yang kita dapatkan informasinya dari pusat, sehingga untuk mengcover pembangunan taman seluas 2 kali lapangan bola seperti ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oke, sebelum kita ke arah dalam, ada apa sebenarnya di sana? Kita coba kamera arahkan ke sebelah barat. Oke, kita jalan. Di taman ini, di area Taman 360 ini, tentu ada fasilitas toilet. Nah, toilet untuk para wisatawan gitu ya nantinya. Keren, tampilannya keren toiletnya. Nah, cukup asik gitu ya. Nah, terus kemudian sebagaimana sebuah tempat yang dimana orang betah berlama-lama di lokasi seperti ini, tentu dibutuhkan juga sarana ibadah atau tempat untuk beribadah. Nah, ini ada musola. Ya, musola di Taman 360. Nah, ini musolanya, wujud dari musolanya seperti ini. Terus kemudian kita arahkan kamera ke tempat wudhu. Nah, ini tempat berwudhunya. Oke, kita agak mendekat. Tempat berwudhu. Nah, seperti itu ya. Ini menaranya cukup bagus. Coba kamera kita arahkan ke menara. Iya, seperti itu. Kalau kita cermati musola ini agak unik desainnya, teman-teman. Nah, ini coba kita dari luar dulu ya. Kita ambil dari luar dulu. Nah, di dalam musola itu desainnya seperti ini. Ada batu kecil-kecil warna putih. Nah, sementara sholatnya, nah, nih, agak ada apa namanya,
Nah, ada tangganya begitu. Nah, sholatnya di sono orangnya. Nah itu, kita dari luar sehingga gambarnya agak kelihatan. Nah itu, orangnya kelihatan yang lagi sholat. Ya, agak unik. Nah, seperti itu ya. Semuanya dari kaca, dindingnya kaca semua. Dindingnya kaca semua. Nah, itu ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Dan persis di samping musola ini ada gazebo. Jadi buat kita bersantai-santai gitu ya. Nah, di ujung sana juga ada gazebo. Nah, itu ya. Gazebonya keren, ini di bawah pohon rembesi. Oke, seperti itu ya. Iya. Kembali ke lorong lagi teman-teman. Nah, kita jalan lagi. Nah, ini ke arah pantai. Kita dari pintu masuk tadi untuk loket atau tiketing, kita jalan ke arah pantai gitu ya. Sudah mulai kelihatan pantainya di sana. Tapi sebelum kita ke arah pantai, nah kita klik dulu yang sebelah kiri. Nah, ada semacam bundaran dan di situ ada taman. Nah, ada apa di taman? Ada fasilitas apa saja? Coba kita kulik. Dan teman-teman, ini kita nggak boleh ya, dilarang untuk menginjak rumput di sebelah ini ya, seperti ini, maupun yang di sebelah kanan kamera, tidak boleh gitu ya. Jadi memang kita harus jalan di paving gitu ya. Nah, ini semakin kita ke dalam, nah apa saja yang di dalam. Nah, seperti ini teman-teman konsep taman bundarannya. Ada tempat duduk seperti ini. Ini memutar, nah memutar, terus kemudian tembus. Ya, tamanya memutar, tamanya memutar, tempat duduknya memutar. Nah seperti ini, kemudian tembus ke sini sampai tempat di mana saya berdiri. Nah, di sebelah itu ada gazebo lagi, tempat untuk bersantai seperti itu ya. Nah, ada gazebo. Di sebelah itu, di depan itu sama sebenarnya, ada tamannya juga seperti yang di belakang kita sekarang. Itu ya, sama memutar begitu. Jadi ada di sayapnya itu ada semacam kayak lingkaran-lingkaran begitu ya. Di dua sisinya ini ada semacam lingkaran, tempat untuk santai, tempat untuk duduk. Nah, di bawah pohon rembesi yang cukup rindang seperti itu. Sama gitu ya. Nah, oke. Kita kembali jalan ke arah pantai. Nah, ini sebetulnya lampu-lampu ini sudah menyala jam sekarang. Tapi karena tempat wisata kita ini lagi ditutup, mestinya gitu ya, untuk wisatawan, sehingga untuk lampu-lampunya ini tidak dinyalakan, barangkali seperti itu. Nah, oke. Nah, kita semakin masuk, semakin ke dalam, ke arah pantai. Situasinya kalau tidak lagi mendung, kalau nggak lagi hujan, biasanya rame jam-jam segini menjelang maghrib begitu. Rame karena di depan itu banyak sekali orang jualan ya, macam-macam UMKM kayak gitu, macam-macam. Ada nasi juga, terus kemudian orang jualan semacam es begitu.
terus kemudian tahu-tahu goreng dan lain-lain seperti itu. Nah, itu ada. Nah, di depan itu. Itu banyak. Ada seorang ibu beserta putri kecilnya yang lagi santai di taman, jalan-jalan di sebelah kiri. Terus kemudian di sebelah kanan, nah utamanya seperti itu. Ini tempat untuk duduk-duduk, tapi tidak boleh di atasnya ya, yang ada rumputnya nggak boleh. Setiap pagi dan sore ini sebenarnya dibersihkan atau dipotong rumputnya segala macam. Pokoknya petugas kebersihan setiap pagi dan sore itu selalu bekerja di sini, nah, sehingga bisa kelihatan rapih seperti itu. Nah, namanya seperti ini. Nah, di depan itu ada lampu kecil-kecil. Sebenarnya kalau malam itu sangat indah sekali. Nah, coba kita masuk ya. Nah, ada lampu yang nempel di dinding yang terbuat dari batu gitu ya. Nah, itu lampunya. Kalau malam sangat indah. Kalau malam sama di sebelah kiri kita juga sama. Ada lampu-lampu. Kalau malam kelihatan banget. Cuman kalau masih terang begini kurang ya. Nyalanya kurang begitu kelihatan gitu ya. Tapi keren, cakep. Nah, oke teman-teman, ini sepertinya sudah mulai maghrib ya. Ini menjelang maghrib. Oke, sehingga ini kita sudahi ya sementara. Seperti itu, kita sudah dari ujung ya, dari sono tadi, dari pintu masuk. Dan kita hentikan dulu di sini. Nah, itu pantainya di sebelah sana. Nah, pantainya di sebelah sana. Mulai ramai orang-orang juga di sini. Ya, demikian teman-teman yang bisa kita review untuk kegiatan kita di sore hari ini di kawasan Taman 360 Perigi Trenggalek. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman yang dari luar daerah ketika nanti kondisi sudah benar-benar kondusif, COVID sudah tidak ada pandemi seperti itu, sehingga nanti teman-teman setidak-tidaknya ada referensi awal untuk seperti apa sih di Perigi dan lain-lain gitu kan. Nah, oleh karena itu review tadi kita kulik tadi bareng-bareng itu paling tidak ini bisa menjadikan teman-teman untuk menentukan kapan dan seterusnya untuk kegiatan bermain atau berwisata ke Pantai Perigi Trenggalek, Jawa Timur. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.